Halo, aku ingin mengajukan perceraian. Di mana istrimu? Dia sedang hamil, dia tidak bisa mendatangi tempat ini. Dia sedang mengandung anakmu, tapi kamu tetap ingin bercerai? Sungguh tidak punya perasaan. Aku menikahi Scarlett selama 5 tahun. Dia sudah berselingkuh 2 kali. Sayang, kehamilanmu baru berumur 3 minggu. Sepenting apapun rapat itu, kamu tidak boleh meminum alkohol. Cepat pulang. Pertama kali, dia mabuk dan di depanku, bersama asisten prianya, berciuman di lorong. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang barusan kamu lakukan pada istriku? Ah, Gavin, berhenti. Gavin, perutku terasa sangat sakit. karena kamu meminum bersamanya, kamu membunuh bayi kita. Kamu mengetahuinya? Hope, Gavin, aku minta maaf. Aku hanya merasa dia mengingatkanku padamu saat muda. Begitu penuh semangat, aku hanya mengaguminya. Orang yang kucintai hanyalah dirimu selamanya. Jangan bercerai ya, kita masih muda. Kita akan punya bayi lagi. Ya, saat itu aku mengira Scarlett benar-benar menyesal dan akan berubah. Namun, aku tidak menyangka bahwa pengampunanku akan menyebabkan pengkhianatan yang lebih dalam. Sayang, kamu sudah pulang dari perjalananmu. Gavin, lihat ini. Sayang, bayi kita sudah ada. Gavin, Andre adalah ayah dari anak ini. Untuk sementara waktu, aku berencana mengajaknya tinggal di sini, agar dia mudah merawatku dan bayinya. Apa yang kamu katakan? Gavin, kamu sudah 5 tahun menikahi keluargaku. Karena kita tidak memiliki anak, orang tuaku selalu menyulitkanmu. Aku melakukan ini untuk melindungi keluarga ini dengan lebih baik. Jangan khawatir, setelah bayi ini lahir, aku akan menyuruhnya pergi. Jadi, ini adalah alasanmu berselingkuh dariku. Gavin, jangan marah dulu. Apa yang kami lakukan adalah jalan terakhir. Sekarang, Scarlett sudah hamil. Kamu tidak bisa menyuruhnya aborsi. Dasar brengsek. Gavin, kamu sudah gila. Siapa yang sebenarnya gila di sini? Aku memberitahumu. Scarlett tuh? Pilih dia atau aku hari ini. Gavin, hentikan. Aku minta maaf. Setelah masa tenang 1 bulan, surat perceraian pun sudah resmi. 1 bulan kemudian, semuanya sudah berakhir sekarang. Gavin, kamu sudah pulang. Dulu, dia melakukan segalanya demi menikahiku. Dia menolak perjodohan keluarga yang diatur orang tuanya. Dia meminumnya sampai perutnya berdarah demi menebusnya. Dia berlutut di tengah hujan deras di depan orang tuanya demi pengampunan. Dia mengabaikan semua suara pertentangan dari luar. Bahkan dia rela menyakiti tubuhnya sendiri. Demi bocah miskin itu,
kamu berani membatalkan tunangan dengan keluarga Carter. Ayah, ibu, dalam hidup ini, hanya Gavin pria yang akan kunikahi. Tolong berikan restu kalian. Gavin, akhirnya aku bisa menikahimu. Apa ini sepadan? Aku hanya ingin berkeluarga bersamamu. Demi kamu, semuanya terasa sepadan. Oh, ada satu hal lagi. Jika suatu hari nanti, aku membuatmu sedih, kamu boleh meninggalkanku kapanpun kamu mau. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu, termasuk diriku sendiri. Tapi sekarang dia hamil anak pria ini, menghancurkan pernikahan kami dengan tangannya sendiri. Gavin, apa yang terjadi dengan dahimu? Bukankah ini semua berkat kamu? Aldo, aku minta maaf. Kemarin aku terlalu impulsif. Biar aku mengganti perbannya. Scarlett, perutku terasa sangat sakit. Andre, jangan menakutiku. Ada apa? Mungkin ini karena tendangan Aldo kemarin sangat kejam. Itu menyebabkan luka dalam. Aku mendengar bahwa saat bayi di dalam rahim, dia merasakan sakit sang ayah. Aku takut sesuatu terjadi padanya. Ngomong-ngomong, Scarlett, aku mendengar gelang pemberianmu bisa melindungi seseorang. Bisakah kamu memberikannya padaku? Aldo, berikan gelang itu pada Andre. Apa kamu ingat arti gelang ini yang sebenarnya? Aku mengetahuinya. Aku hanya ingin kamu meminjamkannya pada Andre sebentar. Mengalah saja tidak bisa? Kamu ke gereja demi gelang ini, bersujud di setiap langkah demi mendoakan anak kita. Aldo, pendeta gereja mengatakan gelang ini bisa melindungi Hope. Sebagai ayah, aku harus mendoakannya. Apa kamu tidak mengetahui? Jika kamu terluka, aku dan Hope akan sedih. Ketulusan membuahkan hasil. Jika aku datang langsung, Hope akan benar-benar aman. Ketulusan membuahkan hasil. Aldo, apa kamu mendengar ucapanku? Aku minta maaf. Dia tidak pantas mendapatkannya. Aldo, aku bilang, aku hanya meminjamkannya sebentar. Dia akan mengembalikannya nanti. Kamu hanya menantu yang menumpang hidup. Kenapa kamu sangat keras kepala? Scarlett, apa kamu menyadari ucapanmu itu? Aku memohon kepadamu, Aldo Wibowo. Aku menyadari bahwa aku tidak dalam posisi untuk tawar-menawar. Namun bayi di rahimku ini tidak berdosa. Aku sudah mengatakannya. Lepaskan. Aldo Wibowo, kamu sudah kehilangan akal. Ini gelang milik anak perempuanku. Dia tidak pantas mendapatkannya. Kamu, Lupakan saja, Scarlett. Tidak perlu memperebutkan aku. Andre. Andra, kenapa kamu mengeluarkan banyak darah? Seseorang, tolong, bawa dia ke rumah sakit sekarang. Cepat. Apa ini masih terasa sakit? Kamu sudah dipukuli dengan sangat parah. Dasar bodoh. Ini salahmu sendiri karena begitu lemah. Apa hak yang kamu miliki untuk memukul Andre? Scarlett, keluarga Sinclair sudah menoleransi pernikahanmu dengan pria ini.
Kami tidak akan menoleransi kelancangannya lagi. Jika terjadi sesuatu pada Andre, kamu harus segera bercerai. Karena kamu sudah menghancurkan gelang itu, kamu harus merangkak sambil berlutut dan memohon untuk meminta yang baru. Jangan melewatkan satu sujud pun. Apa penjelasanku sudah cukup jelas? Aku dengar anak tangga di sini tepat berjumlah 999. Tuan Prescott, silakan mulai. Nona Sinclair memerintahkan, kamu tidak boleh melewatkan satu sujud pun. Tidak perlu. Aku akan melakukannya sendiri. Gavin, mari pilihkan nama untuk anak kita. Aku sudah memikirkannya. Namanya adalah Hope. Artinya adalah hidup dalam kedamaian. Hope, ini ayah. Bisa kamu mendengarku? Katanya dia menyukainya. Semoga di kehidupan berikutnya, Hope, kamu akan selamat dan bahagia. Sebagai menantu laki-laki, kenapa kamu sangat keras kepala? Karena kamu menghancurkan gelangnya, kamu harus merangkak kembali dan memohon yang baru. Jangan melewatkan satu sujud pun. Coba Josie. Coba Josar. Coba Josasan. Coba Joshua Joe. Kita sudah sampai, Tuan Prescott. Tuan, satu pikiran bodoh, kebijaksanaan berakhir. Satu pikiran bijak, kebijaksanaan dimulai. Lepaskan obsesimu. Hanya dengan begitu jiwamu menemukan kebebasan. Scarlett, sekarang kita sudah impas. Tuan. Tuan Prescott terjatuh. Segera beritahukan Nona Sinclair. Iya. Nona Sinclair, dia terjatuh. Gavin, tidak bisakah kamu bersikap normal? Jangan mencoba membohongiku dengan akting menyedihkan itu. Aku sangat lelah. Aldo Wibowo, kamu sudah sadar. Aku minta maaf. Aku tidak tahu kamu terluka parah. Tapi semua yang aku lakukan adalah supaya orang tuaku berhenti memaksa kita bercerai. Bisakah kamu memahamiku? Minum perlahan. Aldo Wibowo, ada apa denganmu sekarang? Andre membelikan ini untukmu diam-diam lagi kan? Aldo Wibowo, bertahun-tahun ini, kamu tidak bisa memberiku anak. Kamu tahu bahwa kalau aku tidak punya anak, aku tidak akan bisa mengambil alih bisnis keluarga Sinclair. Selama aku mengandung bayi Andre dan memberitahu semua orang itu anak kita, orang tuaku tidak akan mempersulit kita lagi. Bisakah kamu memahamiku? Aku tidak bisa memberimu anak. Siapa yang membunuh Hope? Aldo Wibowo, jangan membahas masa lalu lagi. Semua yang aku lakukan sekarang adalah supaya kamu bisa mendapatkan hidup lebih baik di keluarga ini. Bisakah kamu mengerti? Aku sedikit saja.
Pergi saja. Aku lelah. Aku ingin beristirahat sebentar. Aldo Wibowo. Scarlett, Aldo Wibowo sudah sadar. Aku ingin berterima kasih kepadanya secara langsung. Hati-hati. Ada pecahan kaca di lantai. Aku bukan anak kecil. Aku akan berhati-hati. Lucu sekali kamu selalu menjadi orang yang terluka, seperti anak kecil yang ceroboh. Hari ini, aku merasa jauh lebih baik. Oh, benar. Aku juga perlu berterima kasih kepada Aldo Wibowo atas gelang yang dia berikan padaku. Itu sangat manjur. Perutku tidak sakit lagi. Bahkan bayi di dalam perut Scarlett terasa sangat tenang. Ngomong-ngomong, Scarlett bilang nama Hope itu tidak bagus. Jadi, nama yang kuberikan untuk anakku adalah Romeo. Bukan karena Hope kurang baik. Kamu tidak pantas untuknya. Scarlett, apa aku salah bicara lagi? Apa aku membuat Gavin kesal? Apa dia marah padaku? Gavin, hentikan ini. Baik itu Hope atau Romeo, mereka berdua adalah anak kita. Scarlett, meskipun seumur hidup aku tidak pernah memiliki anak, aku tidak akan mengakui anak Andre. Tunggu, jangan. Gavin sedang sedikit emosi. Aku takut dia menakutimu dan juga bayinya. Gavin, aku hanya ingin kamu bersabar sedikit lebih lama. Berhenti membuat masalah untukku. Ayo pergi. Pasien nomor 23 pendarahan. Kita harus membalutnya sekarang. Scarlett, jangan takut. Mulai sekarang, aku akan menjaga dirimu dan juga bayinya. Iya. Mulai sekarang, aku juga akan menemanimu. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Nyonya Sinclair dan suaminya memiliki hubungan yang sangat baik. Lihat, itu membuat kami menjadi sangat iri. Benar. Aku sangat cemburu. Ibu, Andre, aku membelikan suplemen ini untukmu. Akhir-akhir ini, kamu bekerja keras menjaga Scarlett. Kamu harus menjaga kekuatanmu. Ini. Ambil ini. Tuan dan Nyonya Sinclair, kalian sangat baik padaku. setelah bayi kami lahir, kita akan menjadi keluarga. Tentu kami baik padamu. Itu sudah seharusnya. Benar, kita akan segera menjadi keluarga. Iya. Scarlett sangat memedulikan bayi kami. Dia bahkan mengesampingkan pekerjaannya dan memintaku agar menemaninya ke kelas prenatal. Aku bilang ingin masakan Parisland, jadi Scarlett secara khusus menyewa koki Parisland untuk mengajarinya. Dia sendiri yang menyiapkan semua ini. Scarlett merasa kurang sehat lagi. Gavin, apa kamu ingin tahu caraku membantunya waktu itu? Gavin. Aku ingin kembali. Oh, akhirnya kamu sadar juga. Gavin, aku akan memesankan tiket kepulanganmu sekarang. Audu, kamu terlihat lebih kurus. Audu, akhir-akhir ini bayinya sering menendang. Aku terus muntah, jadi tidak bisa menjengukmu di rumah sakit. Jangan marah. Ayo, kita pulang sekarang. Audu, bisakah kamu menyetir hari ini? Scarlett sangat manja akhir-akhir ini. Dia ingin berada di dekatku. Bahkan bayi di dalam perutnya merasakan kehadiranku tidak ada dan sudah mulai menendang. Kamu tidak ingin Scarlett menderita, kan? Kalian berdua.
Sungguh sudah sangat merepotkan. Kami datang untuk menjemputmu. Ini sudah sepantasnya kami lakukan. Hentikan itu. Dulu, setiap kali aku mendekati Andre, dia selalu menjadi marah. Namun hari ini, dia mulai melunak. Tuan, barang-barang milikmu sudah dipindahkan ke kamar tamu lantai 1 sampai bayinya nanti lahir. Tuan Mullins akan tinggal bersama Nona Sinclair. Kamu tahu kenapa Scarlett ingin membawamu pulang? Karena besok adalah hari perjamuan keluarga Sinclair. Dia ingin kamu ada di sana untuk membantuku menyiapkan setelan jas. Alasan Scarlett mengumumkan hubungan kami ke publik adalah untuk memberitahumu bahwa kamu keluar dari keluarga Sinclair. Mulai dari sekarang, aku adalah kepala rumah tangga ini. Kalau begitu selamat, kepala keluarga Sinclair. Kamu kalah. Lihat saja berapa lama kamu bertahan. Aldo, aku akan berada di bandara besok untuk mengantarmu pulang. Scarlett, setelah hari esok, hubungan kita benar-benar berakhir. Scarlett, bagaimana penampilanku dengan setelan ini? Itu terlihat sangat cocok untukmu. Aku akan mencarikan dasi lain untukmu. Aldo, jamuan makan hari ini hanya untuk formalitas di depan tetua. Ini hanya sekadar akting. Kamu akan selalu menjadi suamiku. Semua orang ingin menjadi suamimu, tapi aku sudah merasa lelah. Aldo, karena kamu sudah berada di sini, bantu aku memilihkan setelan. Boleh. Sepertinya yang kelima dari kanan. Jangan yang itu. Kenapa tidak? Apakah kamu melupakannya? Setelan ini, yang kita desain di Millaville saat kita bertunangan dahulu. Pantas saja terlihat sangat modis. Jahitannya juga sangat luar biasa. Tapi Scarlett, Aldo mungkin hanya sekadar berbicara. Aku yakin dia masih menyukainya. Jika kamu menyukainya, ambil saja. Kamu dulu sangat membenci saat Andre menyentuh barang-barangmu. Kapan tepatnya kamu mulai? Sama sekali tidak peduli? Terima kasih, Aldo. Aku akan menjaganya baik-baik. Baiklah. Kalau begitu yang ini, omong-omong, ambil juga cincin kawinmu dan berikan kepada Andre sekalian. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku pasti sudah melupakannya. Karena kamu tidak peduli, maka silakan pakaikan baju Andre sendiri dan pasangkan cincinnya. Apa-apaan ini? Ini sangat buruk. Gavin, bantu aku memakaikannya. Pergi sana. Pecundang, kamu sendiri yang memulainya. Tuan Sinclair, mereka berdua adalah pasangan yang serasi. Setelah bayinya lahir, aku bertaruh dia menawan. Memang pasangan yang sempurna.
Tepat sekali. Mereka memiliki gen bagus. Bayinya pasti akan cantik. Hei, Gavin. Perhatikan istrimu. Dia dan pria simpanannya akan segera memiliki bayi. Sebaiknya kamu bersamaku saja. Pergi sana. Hei, jangan pergi. Kamu, daripada bersusah payah mengejar Nyonya Sinclair, kenapa kamu tidak bersenang-senang denganku saja? Aku mempunyai banyak uang. Selain itu, kamu adalah pria dewasa. Kamu tidak akan merugi selama kamu bersamaku. Aku berjanji, kamu tidak perlu bekerja 10 tahun. Pergi sana. Meski aku bercerai, aku tetap merendahkan wanita sepertimu. Gavin, cerai apa? Katakan sesuatu. Perceraian apa ini? Bukannya ini maumu? Semua orang sudah mengetahuinya. Ini semua hanya salah paham. Gavin, aku mengetahuinya. Kamu sedang marah padaku karena Andre. Tapi, dengarkan aku. Apapun itu, aku tidak akan menceraikanmu. Setelah bayinya lahir, aku akan menjauhi Andre. Di dalam hatiku, orang yang paling penting selamanya adalah kamu. Aku. Tanganku sangat sakit. Ada apa, Andre? Apa yang terjadi? Sepertinya ada jarum di bajunya. Ya Tuhan, kenapa banyak jarum tersembunyi di dalam baju Andre? Siapa yang melakukannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Gavin membantuku memakaikan baju ini. Gavin, bukankah aku sudah memberitahumu? Sebelum bayinya lahir, kamu dilarang menyakitinya. Dia mengatakan aku melakukannya. Dan kamu mempercayainya? Memangnya kenapa aku tidak boleh percaya? Haruskah aku mempercayaimu? Apa kamu menyadari? Hanya jika bayinya selamat, pernikahan kita akan bertahan. Aku tidak melakukannya. Percaya atau tidak? Berhenti di situ. Scarlett, sebagai kepala keluarga Sinclair, kuharap kamu mengerti. Cara menangani masalah ini... Pria yang menumpang hidup, tidak menyadari posisinya. Kenapa dia begitu kejam? Dia memang dari keluarga miskin. Sangat berpikiran sempit. Scarlett, apapun yang terjadi, beri dia pelajaran sekarang. Jika tidak membuatnya berdarah, dia tidak akan jera. Benar. Pelayan, Baik, Nyonya. bawakan cambuk keluarga. Scarlett, apa ini yang kamu katakan? Bahwa aku yang paling penting? Ini sakit. Ini sangat sakit, Scarlett. Gavin, kamu sendiri yang menyebabkan semua ini. Ayo pergi. Setelah rasa sakit ini, aku harus merelakannya. Tuan Prescott, Nona Sinclair sedang hamil. Sangat wajar jika suasana hatinya tidak menentu. Kenapa kamu harus bertengkar dengannya? Kamu tidak di rumah hari ini. Seseorang mengirimkan paket untukmu. Aku akan mengambilkan perban lagi. Kamu hanya menantu yang menumpang. Kenapa kamu begitu keras kepala? Demi pernikahan konyol ini, aku menurunkan standar setahap demi setahap, serta menanggung setiap penderitaan, hanya berakhir seperti ini. Untungnya, semua ini sudah berakhir. Tuan Prescott, mau pergi ke mana? Sadi, berikan dokumen di meja pada Scarlett. Pelan-pelan saja. Nona Sinclair, ini ketiga kalinya Tuan Mullins.
masuk ke unit gawat darurat. Kamu juga mendekati waktu persalinan agar tidak perlu bolak-balik dan membahayakan kandunganmu. Kamu dan Tuan Mullins sebaiknya menginap di rumah sakit. Scarlett, mari kita dengarkan kata dokter. Aku takut jika kembali, Gavin akan melakukan sesuatu untuk menyakitiku lagi. Dan membuatmu kesal. Baik, apapun yang kamu mau. Sadi, apakah Gavin ada di rumah? Tuan Prescott baru saja keluar. Aku melihatnya terlihat kurang sehat. Dia mungkin pergi ke rumah sakit. Bagus. Kalau begitu, tunggu dia kembali dan buatkan beberapa pencuci mulut yang dia sukai. Baik. Saat dia pergi, dia meninggalkan paket untukmu. Dan memintaku memberikannya padamu. Ini mungkin saja hadiah permintaan maaf untukku. Tolong simpan baik-baik untukku. Baik. Nona Sinclair, barang yang Tuan Prescott tinggalkan. Sepertinya adalah surat cerai. Apa katamu? Sadi, apa yang sedang kamu bicarakan? Akta cerai apa? Tidak ada akta cerai. Sadi, apa kamu salah membacanya? Maafkan aku, Nona. Aku salah membacanya. Lalu, apa sebenarnya isi paket yang dikirimkan Aldo Wibowo? Paketnya belum dibuka. Kamu sudah kembali. Lihat sendiri. Kerja bagus. Perceraian Aldo Wibowo dan Scarlett harus dirahasiakan dari Scarlett sampai bayinya lahir. Iya. Langkah yang cerdas. Oh, lihat betapa Andre menderita karena perbuatanmu ini. Bukankah kamu harus merawatnya? Kamu sudah kembali, Scarlett. Ayah dari anakmu ini hampir saja terbunuh. Bukannya menemaninya di sini, kamu malah pergi keluar. Kamu menelepon siapa saat begini? Tidak apa-apa, Ibu. Selama Scarlett peduli padaku, penderitaanku ini tidak masalah. Oh, jangan begitu. Jangan memanggilku Nyonya. Mulai sekarang, panggil aku Nyonya Sinclair. Lihat Andre, dia sangat setia kepadamu. Tidak seperti Gavin jadi itu. Dia hanya cemburu sepanjang hari. Dia menggunakan trik kotor itu untuk menyakiti Andre. Mengenai kejadian di pesta itu, Gavin bersikap terlalu impulsif. Aku memintanya datang meminta maaf padamu. Jangan menyalahkan Gavin atas hal ini. Aku yang salah karena membuatnya kesal. Jadi apapun yang dia lakukan, aku tidak akan mendendam kepadanya. Justru aku penyebab Gavin dipukul. Jadi, apa dia baik-baik saja sekarang? Pengawal-pengawal itu adalah bagian dari krunya sendiri. Mereka mengetahui seberapa keras harus memukul. Anak nakal itu bahkan tidak tergores sedikit pun. Dan karena Sadi menjaganya, dia mungkin sedang di rumah sambil bersenang-senang. Senang mendengar dia baik-baik saja. Ayah, siapa yang sedang ayah jemput? Mengapa meriah sekali? Dia putra teman lama ayah. Dia adalah seorang jenius bisnis. Namun selama bertahun-tahun, dia telah melewati banyak hal. Jika dia mau bergabung grup Holloway, dia akan menjadi aset besar bagimu. Aku harus melihat baik-baik talenta muda ini dan melihat seperti apa dia sebenarnya. Itu dia. Dasar anak nakal. Akhirnya kamu memutuskan untuk kembali. Tuan Holloway, sudah lama sekali. Ayah,
Jadi Gavin adalah orang yang ayah jemput. Kalian berdua saling mengenal? Sudah lama tidak bertemu? Teman sekelas lama. Jadi kamu dan Sienna teman sekelas. Kebetulan sekali. Ada apa? Ayah, tidak bisakah ayah lebih berhati-hati? Tidak apa-apa. Aku hanya terluka sedikit tempo hari. Wah. Mengapa lukanya bisa separah ini? Ayo, mari kita pergi ke rumah sakit. Dokter, bagaimana keadaannya? 3 tulang rusuknya patah. Lukanya juga menunjukkan tanda-tanda infeksi. Kamu harus mengikuti pengobatan dan beristirahat dengan cukup. Bajingan-bajingan itu, lihat dirimu. Lihat apa yang mereka lakukan padamu. Ini salahku, karena tidak menjagamu dengan baik. Gavin, bertahun-tahun ini, kamu. Itu hanya pernikahan yang gagal, sebuah pelajaran berharga. Semuanya sudah berlalu. Siapapun wanitanya, kehilanganmu adalah kerugian baginya. Benar sekali. Gavin, kamu dulu eksekutif. Tingkat atas Wall Street. Jika kamu tidak bersikeras untuk menikah. Sekarang, kamu sudah menjadi taipan bisnis. Jika wanita itu tahu, ia melepaskan pria berbakat sepertimu, dia pasti akan sangat menyesal. Dia mungkin sangat bahagia sekarang. Dia tidak punya waktu memikirkanku. Sadie baru saja mengatakan bahwa Gavin baik-baik saja. Jadi, sampai bayinya lahir, tinggal di rumah sakit ini. Dan biarkan aku merawatmu. Ya? Iya. Waktunya pendidikan prenatal untuk bayi. Aku akan membacakannya cerita. Seekor singa menguasai seluruh hutan. Ia menindas hewan lain sepanjang hari. Semua orang membencinya dan memutuskan untuk mengusir singa itu dari hutan. Gavin, aku mau bubur. Iya. Scarlett, aku sudah melakukan banyak hal untukmu, dan kamu masih memikirkan si pecundang Gavin itu. Ibu, Scarlett memaksa mengusirku hari ini. Dia bahkan bilang ingin Gavin datang merawatnya di rumah sakit. Apa yang harus kita lakukan? Oh, jangan khawatir. Gavin pecundang itu sudah lama pergi membawa surat cerai. Mulai sekarang, kamu adalah menantuku yang sebenarnya. Apa? Scarlett dan Gavin sudah bercerai, tapi Scarlett bilang dia ingin bubur buatan Gavin. Apa yang harus kita lakukan? Jika dia tahu Gavin pergi, apakah dia akan sangat terpukul hingga menggugurkan kandungannya? Sadie, pergi buatkan bubur dan bawakan untuk Scarlett. Katakan padanya Gavin yang membuatnya. Ingat, jangan memberitahu Scarlett bahwa Gavin sudah pergi. Iya, Nyonya. Pergi sekarang. Gavin, setidaknya kamu tahu diri. Aldo tidak membuat ini. Aku sudah memberitahumu, aku menginginkan bubur yang dibuat Aldo sendiri. Nona, Tuan Prescott, sedang sedikit lelah. Dia memintaku membuatkan bubur ini untukmu. Aku ingat saat aku sedang mengandung Hope, sesibuk atau selelah apapun dia akan selalu bangun tepat waktu setiap pagi untuk memasak untukku dan membuat sendiri buburnya. Bubur yang dibuat Sadie mungkin memang jauh lebih bergizi. Ayo, biarkan aku menyuapimu. Aldo, aku ingin memakan bubur bergizimu sekarang juga. Setelah buburnya siap, bawakan itu kepadaku ke rumah sakit sendiri. Aku tidak bisa membawanya. Jika kamu mau, pergi membeli sendiri. Lalu bagaimana kalau besok? Gavin, kamu benar-benar berani menutup telepon dariku. Apa kalian mendengar itu? Gavin benar-benar berani menutup teleponku. Mungkin Gavin sedang marah kepadaku
dan dia melampiaskan amarahnya kepadamu. Mengandung itu sangat berat. Jangan merasa sedih. Jika perlu, aku akan meminta maaf pada Gavin. Jangan. Dia sudah menyakitimu. Seharusnya dia meminta maaf. Gavin ingin memaksaku untuk tunduk padanya. Hanya dalam mimpi. Berhenti bersedih. Aku akan menyuapimu bubur. Seandainya saja Gavin sedikit lebih perhatian sepertimu. Tidak masalah. Aku akan menjagamu dan bayinya demi Gavin. Nona Sinclair, hari perkiraan lahirmu minggu ini. Keluargamu bisa pulang sekarang untuk mempersiapkan semuanya. Iya. Sebenarnya, biarkan aku selesai dulu menyuapi istriku bubur ini. Lalu aku akan pulang untuk mengambil barang-barang kami. Tuan Mullins, kamu sangat baik kepada istrimu. Jarang sekali melihat suami menemani istrinya terus selama proses persalinan ini. Kamu bahkan mengurus makanannya sendiri. Anak yang lahir di keluarga seperti ini benar-benar beruntung. Tidak juga. Jujur saja, mendampingi Scarlett dan bayi kami membuat aku merasa menjadi orang paling beruntung. Sadie, pulang sekarang juga dan memberitahu Gavin agar datang ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada Andre. Jika tidak, setelah bayinya lahir nanti, jangan harap dia bisa datang untuk melihatku atau bayinya. Iya, Nona. Tapi aku takut. Tuan Prescott tidak akan kembali. Apa yang kamu katakan? Maksudku, Tuan Prescott cukup keras kepala. Aku takut dia tidak akan mudah meminta maaf. Sepertinya aku sudah terlalu lembut kepadanya. Itu sebabnya dia bertindak begitu berani. Karena dia menolak meminta maaf, hukum dia dengan menyuruhnya merenung di rumah. Sial sekali nasibku. Aldo, aku dengar lukamu sudah hampir sembuh. Dokter yang kamu sewa sangat hebat. Aku tidak merasakan keluhan apapun sekarang. Bagus kalau begitu. Jadi, apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Saat ini, aku belum punya rencana apapun. Orang sehebat dirimu tidak boleh diabaikan. Ayahku ingin kamu bergabung dengan grup Holloway sebagai direktur strategi. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia. Aku... Iya. Tapi aku belum mengenal situasi perusahaan saat ini. Tidak apa-apa. Aku bisa memasukkanmu ke perusahaan dulu. Hanya saja, kamu harus memulai dari bawah. Apakah kamu bersedia? Ayolah, jangan ragu. Anggap saja membantuku dan ayahku. Selama bertahun-tahun, perusahaan sudah berkembang pesat. Banyak hal terjadi yang bahkan tidak aku ketahui. Tentu saja. Tidak masalah. Cuacanya agak panas. Aku akan membuka jendela. Aku penasaran wanita bodoh mana yang tega melepaskan pria baik seperti ini. Aku tidak menyangka, setelah bertahun-tahun berlalu, ternyata guruku masih tetap kaku seperti biasanya. Apa yang kamu lakukan? Tidak peduli, sekeras apapun si miskin bekerja, dia akan tetap miskin. Mereka sudah ditakdirkan untuk tidak pernah sukses. Sebaiknya kamu menyemir sepatuku saja. Jika suasana hatiku bagus, aku akan memberimu $2. Apa kalian benar-benar merundung seorang gadis? Apa kalian tidak malu? Seorang kutu buku lagi? Ketua kelas? Ayah ketua kelas itu, kepala sekolah. Hentikan itu. Ayo pergi. Hei, murid baru. Mau aku mengajarimu caranya? Iya. Sudah bertahun-tahun berlalu. Kamu masih mengingatnya?
Tentu saja. Kamu dulu selalu luar biasa. Sekarang pun masih. Selama bertahun-tahun ini, dari Scarlett dan keluarganya, kata yang paling sering kudengar adalah pecundang. Aku sudah bertahun-tahun tidak bekerja, selama aku tidak menyusahkan kamu dan perusahaan ini. Tidak mungkin. Kamu berpendidikan tinggi dan cerdas, serta orang yang sangat baik. Ayah dan aku sangat percaya bahwa dalam waktu dekat, kamu akan memimpin Holloway Group menuju kesuksesan baru. Kamu harus percaya pada dirimu, Gavin. Iya. Gavin, kenakan setelan ini ke kantor. Baik. Atau mungkin yang ini. Ini lebih cocok untukmu. Sienna, aku mulai bekerja sebagai karyawan biasa kan? Aku tidak butuh setelan semahal ini. Seorang pria harus terlihat maksimal dalam segala kondisi. Lagi pula, menurutku kamu akan terlihat sangat tampan mengenakan ini. Scarlett, coba perhatikan ini. Jika aku memakai pakaian ini ke perjamuan bersamamu, apakah ini terlihat pantas? Ada perjamuan bisnis malam ini. Menurutku kamu tidak cocok masuk ke lingkaran kami. Malam ini, jangan pergi. Selain itu, setelan ini tidak terlalu cocok untukmu. Lagi pula, kamu hanyalah suami rumah tangga. Saat sedang mengerjakan pekerjaan rumah, lebih nyaman mengenakan kaos saja. Aku sudah hidup di bawah kendali keluarga Sinclair bertahun-tahun. Aku hampir melupakan rasanya untuk diakui orang lain. Sungguh bodoh. Apa? Bukan apa-apa. Besok adalah hari perkiraan lahirnya. Bayi kita akan segera menemui kita. Teman kecil ini sedang menendangku. Sayang, aku adalah ayahmu. Andre, jangan melupakannya. Aku melahirkan bayi ini untuk Aldo Wibowo. Aldo Wibowo adalah ayah bayi ini. Iya, aku memohon maaf. Iya, aku terlalu bersemangat melihat bayinya. Aku mengetahuinya. Aku mengetahui bahwa aku tidak pantas menjadi ayahnya. Aku merasa haus. Ambilkan aku segelas air. Beritahukan Aldo Wibowo bahwa aku akan melahirkan besok. Suruh dia menemaniku di rumah sakit. Tuan Prescott mengatakan rumah sakit berisik. Dia hanya ingin berada di rumah. Apa kamu benar-benar tidak peduli padaku dan bayi ini? Aku sudah mengatakan bahwa anak ini akan memanggilmu ayah. Aldo Wibowo ternyata menghapus kontakku. Gavin, kamu tidak merenung di rumah. Kamu malah menghapusku. Kamu tidak menghubungiku selama ini. Apa mungkin sesuatu telah terjadi pada Gavin? Mau pergi kemana? Aku mau ke kamar mandi. Simon, percepat mobilnya. Baik, Nona. Kita sampai setelah belokan ini. Halo, Scarlett. Astaga, kamu dari mana saja? Besok jadwal persalinanmu. Cepat kembali ke sini ya. Aku segera kembali. Hentikan itu. Kita sudah sampai, Nona. Nona, kenapa kamu kembali? Di mana Gavin? Kenapa dia tidak menemuiku?
Tuan Prescott sedang beristirahat. Beristirahat? Aku hamil besar mencarinya. Tapi dia malah tenang beristirahat. Tunggu, Nona. Kamu akan segera melahirkan. Tunggu sampai bayinya lahir untuk menemui Tuan Prescott. Aku ingin menemuinya sekarang. Hai. Gavin? Gavin? Nona, sebenarnya dia sudah pergi. Sadi? Sepertinya aku akan melahirkan. Oh. Cepat bawa Nona Scarlett ke rumah sakit. Apakah terasa sakit? Selama bayi lahir selamat, semua ini tidak masalah. Di mana Gavin? Kenapa Gavin tidak datang menjenguk aku dan bayinya? Dia tidak mengangkat teleponnya. Mungkinkah sesuatu terjadi padanya? Ponsel Gavin rusak di aula dansa, sehingga dia tidak bisa menjawab teleponmu. Banyak hal yang harus ditangani di perusahaan belakangan ini. Ayahmu memintanya untuk membantu. Lihat, ini bayinya. Selamat, bayinya laki-laki. Bayi laki-laki. Oh, keluarga Sinclair punya pewaris sekarang. Hidungnya mirip Scarlett. Katanya, matanya sangat mirip ayahnya. Semua orang berkata anak mirip ayahnya. Andre dan Gavin sangat mirip. Saat aku memberitahu semua orang bahwa ini anakku dan Gavin, tidak akan ada yang meragukannya. Setelah aku selesai pulih, aku akan mengadakan pesta besar untuk bayinya. Aku akan mengundang orang penting untuk menghadirinya. Lalu, Gavin akan datang sebagai ayah anak ini. Setelah ini, aku dan Gavin akan membesarkannya dengan baik bersama, memberinya pendidikan yang terbaik, dan lingkungan hidup terbaik. Kami akan mendidiknya menjadi pewaris Sinclair hebat berikutnya. Andre sudah berjuang keras demi kelahiran bayi ini. Yang sehat, tidakkah sebaiknya kamu menebus kesalahanmu padanya dulu? Andre, sebelum bayinya lahir, aku setuju kamu tinggal di Sinclair. Sekarang setelah bayinya lahir, kamu harus menepati janji kita. Mulai hari ini, jangan pernah muncul lagi, mengganggu kehidupan keluarga kami. Kalau begitu, segera istirahat. Kamu baru saja melahirkan. Mau pergi kemana? Ibu, aku harus pulang memberitahu Gavin bahwa perjamuan ini adalah untuknya. Kamu sudah gila. Segera istirahat. Aku akan pulang dan memberitahukannya kepada Gavin. Itu boleh juga, Ibu. Pastikan Ibu mengatakannya secara langsung, agar terasa lebih resmi. Segera istirahat. Gavin, saat datang ke perjamuan nanti, kamu akan mengerti alasanku melakukannya. Semuanya, aku ingin memperkenalkan seseorang kepada kalian. Ini adalah rekan kerja baru kita, Gavin. Aku sangat senang bisa bergabung di Holloway Group dan bekerja dengan kalian semua. Nona Holloway jarang datang ke lantai 11 kecuali untuk rapat penting. Aku tidak menyangka dia menyambut langsung karyawan baru ini. Tokoh besar baru saja datang. Sepertinya Nona Holloway menaruh harapan besar padanya. Gavin adalah bakat yang langka. Semuanya harus belajar darinya. Scarlett. Ini, aku membuatkan udang rebus untukmu dan iga asam manis kesukaanmu. Kenapa kamu datang ke kantor? Bukankah kamu mengatakan perutmu sedang tidak enak? Jadi aku memutuskan memasakkan makanan ringan untukmu. Mulai sekarang, aku akan membawakannya setiap hari. Tidak perlu. Aku ada acara makan malam nanti. Kamu pulang sekarang.
Nona Sinclair, siapa ini? Aku hanyalah... Pengantar makanan. Pergi, pergi. Waktunya makan. Ayo pergi. Dulu, Scarlett menganggap aku mempermalukannya. Dia bahkan tidak membiarkanku menginjakan kaki di perusahaan. Tapi sekarang, seseorang bersedia membukakan jalan bagiku. Terima kasih. Selamat. Silakan masuk. Nona Sinclair, selamat atas kelahiran bayi laki-lakimu, anakmu dengan Tuan Prescott. Ditakdirkan untuk menjadi hebat. Terima kasih Tuan Carter. Terima kasih atas ucapan baiknya. Masuk, masuk. Ibu? Bukankah aku menyuruhmu kembali untuk menjemput Gavin? Kenapa dia belum juga sampai? Kenapa harus terburu-buru? Di acara seperti ini, cucu kesayanganku adalah bintangnya. Gavin adalah pembawa sial. Tidak masalah dia datang atau tidak. Jika dia datang, dia mungkin akan bersikap buruk. Jangan bilang, ibu tidak memberitahu Gavin soal pestanya? Tentu saja aku sudah memberitahunya. Iya, iya. Jangan hanya berdiri di sini. Para tamu VIP sedang menunggu. Aku dan ayahmu akan pergi menyapa mereka sekarang. Kamu sudah dengar ayah dari anak Nona Sinclair? Bukan suaminya. Bagaimana bisa begitu? Bintang pesta hari ini adalah orang lain. Gavin sudah lama. Apa maksudmu, orang lain? Apakah sesuatu terjadi pada Gavin? Cucuku sayang. Gavin, akhirnya kamu datang juga. Maafkan aku, Scarlett. Aku terlambat. Apa yang kamu lakukan di sini? Di mana Gavin? Katakan sesuatu. Gavin ada di mana? Jangan marah dulu. Aku sudah mencari Gavin sendiri. Aku sudah lama mencoba membujuknya. Dia tidak mau mengalah. Dia menolak untuk datang. Dia bahkan mengatakan. Apa yang dia katakan? Apalagi yang dia katakan? Dia itu si brengsek kejam. Dia berkata, bayi kita adalah anak haram. Dia berkata, dia memilih mati daripada mengakui anak ini. Scarlett, sadar. Lihat saja, berapa kali dia bertengkar denganmu. Karena anak ini, berapa banyak keributan darinya. Dia bahkan memukuli Andre dengan parah. Dia benar-benar pecundang kejam. Gavin. Cukup. Berhenti memikirkan si brengsek itu. Lihat Andre. Dia sangat sopan. Melihat situasi hari ini, dia tahu tak ada yang mendukungmu. Jadi dia datang untuk membantumu. Kepeduliannya itu tidak akan pernah tertandingi oleh orang lain. Ibu, jangan berkata begitu. Demi Scarlett. Dan bayinya, apapun yang kulakukan, adalah keinginanku sendiri. Sudah kuduga. Kamu yang paling pengertian. Gavin, kamu sungguh tidak tahu diri. Demi menyelamatkan pernikahan kita, aku rela menanggung kehamilan ini. Aku bahkan tega mengusir orang sebaik Andre. Tapi kamu sangat egois. Baik. Karena Gavin tidak tahu diri, aku tidak perlu lagi menjaga harga dirinya. Terima kasih, Scarlett. Terima kasih karena memberiku kesempatan lagi. Begitu baru benar, Scarlett. Akhirnya kamu sudah tersadar. Ayo, ayo. Ajak mereka bertiga mengambil foto keluarga. Ayo, kalian berdua, mendekat sedikit. Tersenyum. Begitu. 3, 2, 1. Sis! Hari ini pesta sebulan bayinya. Scarlett sudah mengakui secara terbuka bahwa aku adalah ayahnya. Jika kamu punya harga diri,
kamu tidak akan kembali lagi mengganggu keluarga kami. Sepertinya aku benar-benar perlu mengganti nomorku. Sial sekali. Gavin, Nona, kenapa kamu kembali? Pesta sudah berakhir. Kamu mabuk. Gavin, bukakan pintunya. Gavin, kenapa kamu menghindari aku? Ini sudah sangat lama. Kamu bahkan tidak mau melihat aku dan anak itu sekalipun. Apa kamu setega ini? Aku tahu kamu cemburu pada Andre. Aku sudah menyuruhnya pergi. Apa kamu mendengarku? Aku sudah mengusirnya. Aku sudah sejauh ini. Kapan kamu akan menghentikan ini? Gavin, aku berikan 3 detik. Bukakan pintu ini sekarang. Kalau tidak, kamu tidak akan melihatku lagi. Aku tidak main-main. 3, 2, 1. Gavin, kuncinya. Sadi, berikan kunci kamar utama. Nona, Tuan Prescott sudah memberikan perintah. Berikan padaku sekarang. Gavin. Gavin? Di mana kamu? Jangan bermain petak umpet denganku. Gavin. Gavin? Sadi, kemana sebenarnya Gavin pergi? Nona, berhenti mencari. Pada malam saat kamu membawa Andre ke rumah sakit, Tuan Prescott sudah berkemas dan pergi. Tidak mungkin. Kamu pasti mengetahui sesuatu, kan? Saat dia pergi, dia pasti mengatakan sesuatu kepadamu. Beritahukan aku. Amplop di ruang tamu itu. Saat Tuan Prescott pergi, dia berpesan kepadaku untuk memberikannya kepadamu. Setelah kamu melihatnya, kamu akan memahami segalanya. Sadi, kenapa paket ini kosong? Di mana barang-barang yang ada di dalamnya? Aku tidak mengetahuinya. Paket ini jelas-jelas sudah terbuka. Bukankah aku memintamu untuk membereskan barang-barang di dalamnya? Untung saja aku sudah bersiap. Isinya hanya tumpukan sampah murah yang tidak berguna. Kenapa masih menyimpannya? Di mana kalian menaruh barang-barang pemberian Aldo Wibowo? Apa kamu membuangnya? Atau kamu? Berarti kamu yang melakukannya. Scarlett, aku mengira itu sampah, jadi aku langsung membuangnya. Aku tidak mengetahui kalau itu hadiah dari Aldo Wibowo. Aku minta maaf. Siapa yang memberimu hak untuk membuang hadiah pemberian Aldo Wibowo? Scarlett, apapun hadiah pemberian Aldo Wibowo, aku bisa memberikanmu 2 kali lipat. Tolong maafkan aku. Berikan padaku. Mulai sekarang, jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Pergi saja. Jangan menangis, sayang. Kepergian mendadak ayahmu. Pasti karena Andre. Karena Andre sudah pergi, Aldo Wibowo tidak akan memarahi kita lagi. Jangan khawatir. Aku akan mencari dan membawanya kembali. Scarlett, bayinya baru saja lahir.
dan kamu sudah mengusir ayah kandungnya. Keterlaluan. Siapa yang keterlaluan? Sejak aku masih kecil, kamu menggunakan alasan demi kebaikanku untuk memutuskan segalanya bagiku. Kamu bahkan mencampuri pernikahanku. Baik, sekarang aku sudah melakukan permintaanmu dan melahirkan bayinya. Mulai hari ini, apapun yang aku lakukan, bukan urusanmu lagi. Sungguh, memalukan sekali. Jangan menangis, sayang. Ayahmu hanya pergi menenangkan pikiran. Dia akan kembali. Ayo kembali ke kamar ya. Jangan menangis. Scarlett, ini kamar bayi, aku menyiapkannya untuk Hope. Kalau bayi rewel saat malam, akan ada bintang di mana-mana untuk menenangkannya agar tertidur. Dan lihat, dari usia 1 hingga 10, aku sudah menyiapkan semua kado ulang tahunnya. Tapi bagaimana kalau Hope seorang perempuan? Kalau dia perempuan, aku juga menyiapkan koper besar. Sayang, aku meminta maaf. Aku pasti akan menemukan ayahmu dan membawanya kembali. Sekarang, cari tahu. Kemana Gavin pergi? Nona sedang mencari apa? Tadi, perutku terasa sakit sekali. Di mana obat sakit perutnya? Aku akan mengambilkannya untukmu. Sejak kapan kotak obat ini memiliki banyak obat luka luar? Apa ada yang terluka? Tidak ada. Hanya saja, obat luka ini dibeli untuk persediaan di rumah. Obat-obatan ini jelas sudah pernah dibuka. Siapa yang sedang terluka? Apa itu Gavin? Gavin si pecundang itu, kulitnya terlalu tebal untuk ini. Sebaliknya, Andre terus saja mengalami luka-luka. Obat luka luar ini adalah milik Tuan Mullins. Nona, ini obat sakit perutnya. Nona Sinclair. Aku tidak bisa menemukannya. Kemana dia sebenarnya pergi? Tapi, aku malah menemukan hal lain. Apa? Aku sudah mengirimkan videonya padamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Sedang menyuapi bayi. Apa-apaan ini? Ini sangat buruk. Tolong bantu aku memakaikannya, Gavin. Keluar. Sampah. Lihat saja nanti. Andre? Pada hari Tuan Prescott pergi, dia sedang terluka parah. Jadi, obat luka itu adalah yang Gavin gunakan. Seberapa parah lukanya? Sampai menghabiskan setengah botol?
Para pengawal itu semuanya adalah anak buahnya. Saat mereka menyerang, mereka tahu kekuatannya. Si brengsek itu bahkan tidak tergores. Karena Sadi merawatnya, dia pasti sedang bersantai di rumah sekarang. Pantas saja Gavin pergi. Ternyata kalian semua mengusirnya secara bersama-sama. Gavin, aku minta maaf. Gunakan semua koneksi kita. Kita harus menemukan keberadaan Gavin. Baik, Nyonya. Nyonya, aku sudah membelikan hadiah kesukaan Scarlett. Tapi dia sangat tegas semalam. Apa dia akan menerimaku? Kamu adalah ayah anaknya. Demi bayi itu, dia pasti akan luluh. Scarlett, maafkan aku. Aku mengacau semalam. Ini hadiah untukmu dan bayi itu. Bisakah kamu memaafkanku? Memaafkanmu? Apa kamu merasa pantas? Scarlett, ayahmu menyuruh Andre tinggal untuk menjagamu dan bayinya. Jangan bersikap keras kepala. Jika tidak, lupakan saja saham milik ayahmu. Baik, karena kalian menyukainya, biarkan dia tinggal. Terima kasih mengizinkanku tinggal. Itu bagus. Gavin, setelah aku mendapatkan seluruh saham perusahaan, aku akan membuat orang yang menyakitimu membayar harganya. Sesibuk apapun kamu harus makan dengan baik. Halo, mulai hari ini ada tunjangan karyawan baru. Siapkan makan siang untuk semua karyawan. Hey, Tuan Prescott. Tidak, terima kasih. Roti ini sudah cukup bagiku. Hey, Tuan Prescott. Ini tunjangan baru perusahaan. Nona Holloway mengatakan perusahaan menanggung makan siang sekarang. Benarkah? Sangat mewah. Hey, sekretaris mengatakan ini dipesan khusus dari restoran Blue Harbor. Harganya $200 per porsi. Nona Holloway hanya memedulikan hasil dan tidak pernah peduli kehidupan para karyawan. Menurutmu kenapa dia tiba-tiba berubah pikiran dan memutuskan mentraktir kita? Makanan semahal ini? Bukankah kita harus berterima kasih pada Tuan Prescott? Sejak dia datang, kita semua merasakan manfaatnya. Lihat udang ini dan paha ayam ini. Hey, Tuan Prescott. Katakan padaku, apakah Nona Holloway menyukaimu? Jika tidak, bagaimana menurutmu? Nona Holloway. Haha, mereka hanya bercanda. Jangan hiraukan mereka. Perasaanku sudah sangat jelas. Semua orang bisa melihatnya. Kenapa dia tidak mengerti juga? Dia sangat tidak peka. Dia memang begitu dulu dan masih sama sekarang. Oh, iya. Nona Holloway, ini adalah proyek pembangunan Green Bay milik grup Holloway. Dalam 1 minggu, kami akan mengadakan acara lelang yang besar. Karena kamu yang merencanakan proyek ini untuk proses lelang dan pemilihan investor nanti, kamu akan bertanggung jawab penuh. Ini proyek yang sangat besar. Aku tidak yakin bisa melakukannya. Bakatmu sudah terlihat oleh semua orang. Ada pengumuman yang ingin kusampaikan. Dewan Direksi sudah memutuskan bahwa Aldo akan menjabat sebagai wakil presiden. Kuharap semua orang mendukung penuh pekerjaan Tuan Prescott. Grup Holloway adalah pemimpin industri di Somerville. Jika keluarga Sinclair kita bisa mendapatkan proyek Green Bay, pendapatan tahunan kita melonjak dari 100 juta ke 10 miliar. Namun, penawar kali ini banyak. Keluarga Sinclair mungkin. Ayah, aku merasa yakin bisa mewakili grup Sinclair untuk memenangkan proyek ini. Tapi, aku memiliki satu syarat. Syarat apa? Mulai sekarang, aku akan mewarisi seluruh ekuitas dari grup Sinclair. Aku yang akan mengambil keputusan. Kamu sudah tua. Waktunya untuk pensiun. Baik, selama kamu bisa memenangkan kerja sama ini, aku akan menandatangani perjanjian alih ekuitasnya.
Gavin, akhir-akhir ini, apa kamu sudah terbiasa di kantor? Ayah, mungkin ayah tidak mengetahui bahwa Gavin memimpin tim proyek mencapai 2 target inovasi. Besok, Gavin akan mengadakan lelang pembangunan wilayah Green Bay sebagai wakil presiden. Oh, karena perusahaan di tangan Gavin, aku merasa tenang. Haha. Bagi seorang pria, hal yang terpenting adalah membangun karier dan keluarga. Kini perusahaan sudah mulai kembali stabil, Gavin. Tidakkah menurutmu sudah waktunya memikirkan kehidupan pribadimu? Haha. Tuan Holloway, Aku baru saja melewati pernikahan yang gagal. Aku merasa aku belum siap memulai hubungan baru. Benar, aku terlalu terburu-buru. Hal-hal ini memerlukan waktu. Sienna, aku melihat kamu kurang makan, jadi aku membuatkan bubur. Apa kamu mau mencobanya? Gavin, apa kamu sama sekali tidak menyukaiku? Hai. Kamu mabuk. Apa kamu tahu, sejak pertama kali melihatmu, aku langsung jatuh cinta. Tapi, aku tidak berani mengatakannya. Saat aku mau mengaku, kamu sudah menikahi orang lain. Aku sudah menyukaimu selama 10 tahun. Gavin, bisakah kamu berikan aku satu kesempatan? Orang berbakat sepertimu tidak boleh diabaikan. Ayahku ingin kamu bergabung ke Holloway Group sebagai direktur strategi. Aku ingin tahu apa kamu tertarik. Aku. Ya. Nona Holloway hanya mementingkan hasil dan tidak pernah memedulikan kehidupan kami sebagai karyawan. Kenapa menurutmu dia bersikap sangat dermawan hari ini sampai mentraktir kita? Makanan yang sangat mahal ini? Kita benar-benar harus berterima kasih kepada Tuan Prescott. Semenjak dia datang, kami semua merasakan manfaatnya. Baiklah. Mulai sekarang, aku tidak akan membiarkanmu menangis lagi. Dengan mengatakan itu, apa kamu setuju? Iya. Sienna, terima kasih sudah mencintaiku selama ini. Mulai sekarang, giliranku untuk melindungimu. Maafkan aku. Semalam, aku meminum terlalu banyak. Jadi, apakah kamu mau membatalkannya? Pakarku, Maksudmu, mulai hari ini, kita resmi berpacaran? tergantung pada sikapmu. Ibu, apa menurut ibu jika Scarlett mengandung anakku lagi, dia tidak akan mengusirku? Begini, saat dia terbangun nanti, berikan segelas air ini untuk diminumnya. Setelah kalian memiliki 2 anak, dia tentu saja tidak akan meninggalkanmu. Scarlett, kamu baru saja terbangun. Aku menuangkan air hangat untuk menenangkan perutmu. Aku tidak haus. Air ini untukmu. Aku menuangkannya hanya untukmu. Apa? Jangan mengatakan padaku ada sesuatu di dalam air ini. Apakah kamu takut meminumnya? Ya, tentu saja tidak. Scarlett, aku ingin memiliki anak bersamamu. Sialan kamu, Andre. Beraninya kamu mencampur minumanku.
Seseorang... Hei Scarlett, pasti ada sebuah kesalahpahaman. Kamu jangan bersikap impulsif. Buktinya sudah sangat jelas. Apalagi yang mau didebatkan? 50 cambukan. Laksanakan sekarang juga. Seret dia pergi. Oh, tidak. Aldo, 50 cambukan itu, aku sudah membalaskan dendammu. Scarlett, selamatkan aku. Mulai sekarang, Andre dikeluarkan dari keluarga Sinclair. Dia dilarang menginjakkan kaki di sini. Oh, tidak Scarlett. Andre sudah terluka sangat parah. Kalau kamu mengusirnya sekarang, dia tidak akan bertahan. Dia hanya menerima 10 cambukan. Tapi Aldo menerima 50 cambukan. Usir dia. Aku mendengar Nona Sinclair mempertaruhkan seluruh kekayaannya untuk proyek Green Bay ini. Sepertinya dia sangat bertekad untuk menang. Haha. Kamu sudah mendengar kabarnya? Grup Holloway kedatangan wakil presiden baru secara mendadak. Dia berwenang penuh atas konferensi ini. Kabarnya dia berasal dari Ashford. Grup Sinclair juga berasal dari Ashford. Mungkin wakil presiden ini akan mempertimbangkan kesamaan asal daerah kita dan mengistimewakan grup Sinclair. Saat wakil presiden itu tiba, kamu harus memanfaatkan kesempatan itu. Mungkin wakil presiden itu bisa tertarik kepadamu. Ayah, Nona Sinclair, ada hal yang tidak kamu ketahui. Wakil presiden itu sudah menjadi kekasih pewaris keluarga Holloway. Sepertinya Nona Sinclair tidak memiliki kesempatan. Jadi, dia hanya menumpang keluarga Holloway. Pantas saja dia bisa menjabat sebagai wakil presiden grup. Hari ini adalah konferensi lelang grup Holloway. Pertama-tama, selamat datang semuanya. Nona Holloway tidak hanya muda dan sukses, tapi juga sangat cantik. Penanggung jawab konferensi lelang ini adalah wakil presiden baru grup Holloway, Gavin. Aldo? Bagaimana mungkin itu Aldo? Kenapa kamu panik? Orang itu adalah wakil presiden grup Holloway. Mana mungkin dia si pecundang Aldo? Ada benarnya juga. Aldo sudah menjadi bapak rumah tangga selama 5 tahun. Dia tidak memiliki keahlian profesional. Selain itu, wakil presiden ini adalah pacar Nona Holloway. Pasti itu seseorang yang memiliki nama sama dengan Aldo. Mari kita sambut wakil presiden grup Holloway, Aldo. Siluet itu terlihat sangat mirip dengan Aldo. Ayah, apakah aku melihatnya dengan benar? Kenapa Aldo menggandeng tangan Nona Holloway? Aku tidak menyangka pacar Nona Holloway bukan hanya memiliki kemampuan, tapi juga sangat tampan. Aldo, pantas saja kamu sudah lama tidak pulang. Jadi, kamu selama ini mendekati pewaris Holloway? Aku meninggalkan keluarga Sinclair. Bukankah itu yang selalu kamu inginkan? Apa yang kamu bicarakan? Kapan aku menyuruhmu pergi? Aku mengetahuinya. Saat aku tidak ada, Andre dan orang tuaku memperlakukanmu dengan buruk. Tapi jangan khawatir. Aku sudah mengurus Andre dan ayah mengatakan dia menyerahkan saham perusahaan padaku. Tidak ada lagi yang menghalangi kita. Jangan keras kepala lagi padaku, ya? Kenapa kamu mengira? Aku sedang merajuk. Kamu pergi tanpa berpamitan. Hanya untuk membuatku merasa khawatir, kan? Sekarang, kamu muncul bersama wanita lain, bermesraan di depanku. Kamu hanya ingin membuatku cemburu. Aku mengetahui permainanmu, aku sangat mengenalmu. Gavin, aku salah sebelumnya. Aku sudah memberi Andre pelajaran. Soal 50 cambukan itu,
Aku sudah membalaskannya untukmu. Jangan marah lagi padaku ya. Gavin, pulang bersamaku. Anak kita masih menunggumu di rumah. Nona Sinclair, jangan terlalu percaya diri. Gavin adalah pacarku sekarang. Gavin adalah suamiku, Sienna. Meskipun kamu CEO grup Holloway, aku memperingatkanmu. Lepaskan dia sekarang. Kamu tidak berhak mencampuri pernikahan kami. Begitukah? Gavin, beritahukan padanya. Beritahukan semua orang bahwa kamu adalah suamiku. Selama kamu kembali, tindakanmu melarikan diri. Dan hubungan mencurigakanmu dengan wanita ini, aku bisa mengabaikan semuanya. Aku memaafkanmu. Scarlett, perhatikan baik-baik. Sekarang dia adalah pacarku. Bagimu, sudah tidak ada lagi hubungan di antara kita. Gavin, kamu bajingan. Apa kamu mengetahui aku mencarimu seperti orang gila dan mengkhawatirkanmu? Tapi kamu malah di sini berselingkuh dengan wanita lain. Beraninya kamu mengkhianatiku? Apa kamu punya hati nurani? Tega sekali kamu melakukannya padaku? Scarlett, berhenti berpura-pura menjadi korban. Orang yang benar-benar mengkhianati pernikahan kita, yang sedang mengandung anak Andre, adalah kamu. Beraninya kamu mempertanyakan aku? Kenapa kamu tidak mengerti? Mengandung anak Andre hanya dilakukan supaya kamu diterima di keluarga Sinclair. Itu hanya untuk membungkam orang tuaku supaya mereka tidak menyusahkanmu lagi. Apa kamu pikir aku mau melakukan ini? Aku sudah berkorban banyak untukmu. Tapi di saat seperti ini, kamu malah bermain dengan wanita lain. Tega sekali kamu melakukan ini padaku. Scarlett, simpan saja alasanmu itu. Berhenti membenarkan perselingkuhanmu, pengorbanan diri yang kamu katakan itu. Hanya membuatku muak. Aku muak? Aldo Wibowo, kamu hanya pria yang menumpang hidup, parasit tidak berguna. Awalnya aku, sekarang wanita itu. Beraninya kamu mengatakan aku mengkhianatimu? Aldo Wibowo, kamu sudah lama berpaling bukan? Katakan padaku, kapan kalian berdua mulai menjalin hubungan? Scarlett, jaga ucapanmu itu. Kita sudah resmi bercerai 3 bulan yang lalu. Apa? Bercerai? Bagaimana mungkin? Gavin, kamu bercanda kan? Mana mungkin kita bercerai? Jika kamu tidak menerima paketnya, aku bisa meminta pengacaraku mengirimkan salinan lainnya. Paket itu? Di dalam paket itu, bukankah hadiah permintaan maaf? Hahaha. Apa memangnya kesalahanku sampai harus dimaafkan? Kamu masih saja egois. Itu tidak mungkin. Gavin, kamu sangat mencintaiku. Mana mungkin kamu menceraikanku? Demi diriku, kamu menikahi keluarga Sinclair selama 5 tahun. Demi aku, kamu mengorbankan segalanya mengurus rumah tangga. Kamu memasak dan bersih-bersih untukku. Apa kamu sudah melupakan semuanya? Mana mungkin kamu menceraikanku? Kamu pasti bercanda. Benar kan? Jadi sekarang, apa kamu masih menganggapku bercanda? Semuanya hanyalah barang rongsokan murah. Untuk apa menyimpannya? Scarlett, aku mengira itu sampah, jadi aku langsung membuangnya. Nona, yang ditinggalkan Tuan Prescott untukmu. Sepertinya adalah surat cerai. Jadi, surat cerai ini ada di dalam paket tadi? Dulu, aku tidak mengetahui Gavin begitu hebat. Hingga menjadi wakil presiden grup Holloway, Gavin, aku terlalu menghakimi sebelumnya. Mengenai kamu dan Scarlett, aku tidak akan menghalangimu lagi. Berhenti memarahinya. Apa kamu sudah selesai? Jika kamu sudah selesai, maka segera keluar. Gavin, kamu. Apa kamu benar-benar mengira menjadi wakil presiden membuatmu spesial? Cukup, Ayah. Gavin, aku menyadari kesalahanku. Bisakah kita tidak bercerai? Keluar. Kamu... Gavin, aku bersalah. Maafkan aku, tolong ampuni aku. Aku tidak mempunyai apa-apa lagi. Aku tidak bisa tanpamu. 5 tahun kebersamaan kita, 5 tahun sejarah kita. Bagaimana bisa menghilang begitu saja? Scarlett, di antara kita, tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Karena grup Sinclair mengganggu proses penawaran,
Mulai hari ini, grup Holloway akan menangguhkan semua kolaborasi dengan grup Sinclair. Semuanya, silahkan pergi. Nona Holloway, kamu tidak bisa melakukan ini. Grup Sinclair sangat mengharapkan kolaborasi ini. Scarlett segera memohon pada Gavin, memberitahunya demi pernikahan masa lalu kalian, untuk memberikan proyek kepada keluarga Sinclair. Scarlett melakukan hal menjijikkan kepada Tuan Prescott. Bagaimana dia tega meminta proyek pada Tuan Prescott lagi? Benar, aku akhirnya menyadarinya sekarang. Dulu, Tuan Prescott memberikan seluruh jiwanya kepada Scarlett, namun dia terus menyakitinya berulang kali. Kini setelah dia menceraikannya dan menemukan cinta sejati, dia tidak mau melepaskannya. Dia tidak sanggup melihatnya bahagia. Apa kamu tidak mendengar perintah Nona Holloway? Keluarkan orang yang tidak berkepentingan. Nona Holloway, Tuan Prescott, tolong jangan memblokir grup Sinclair. Ayah. Gavin, butuh waktu lama bagiku menyadari perasaan sejatiku yang sebenarnya. Apa kamu benar-benar tidak punya hati hingga mengusir kami? Mulai sekarang, kita tidak memiliki hubungan lagi. Sekarang, silakan pergi. Tidak, Gavin. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Gavin. Ayah, Gavin benar-benar tidak menginginkanku lagi. Scarlett, lagi pula, kalian sudah menikah selama 5 tahun. Tunggu dia keluar sebentar lagi. Perbaiki sikapmu dan mohon padanya. Mungkin dia akan berubah pikiran. Benar. Ayah benar. Sikapku tadi pasti sangat buruk. Aku akan menunggu Gavin keluar dan meminta maaf dengan tulus. Dia sangat mencintaiku. Dia pasti memaafkanku, kan? Dia akan memaafkanku. Aku minta maaf. Karena Scarlett, pertemuan tendernya menjadi kacau. Tidak apa-apa, Gavin. Kamu tidak akan meninggalkanku, kan? Tentu saja tidak. Kenapa menanyakan itu? Aku hanya takut kamu akan luluh padanya lagi. Lalu, aku penasaran apakah kamu mau menikahiku? Tentu saja. Aku sudah menunggu 10 tahun. Demi momen ini. Terima kasih. Karena sudah menunggu lama. Gavin, maafkan aku. Aku menyadari kesalahanku. Sikapku tadi sangat buruk. Seandainya kamu bisa kembali kepadaku, aku berjanji akan memperlakukanmu lebih baik. Aku akan menebus semua luka yang kuberikan. Scarlett, lepaskan. Sikapmu saat ini hanya membuatku semakin membencimu. Gavin, apa yang harus kulakukan agar kamu memaafkanku? Aku tidak lagi membencimu, apalagi mencintaimu. Lihat baik-baik, kami akan menikah. Mulai sekarang, berhenti mengganggu kami. Ayo pergi. Gavin, kamu tidak boleh menikahinya. Gavin, aku takkan membiarkanmu menikahi wanita lain. Hanya aku. Satu-satunya istrimu. Tuan Holloway, keinginanmu akhirnya menjadi kenyataan. Aku selalu mengatakan Tuan Prescott itu tampan dan juga berbakat. Dia memang ditakdirkan bersama Nona Holloway. Selamat, Tuan Holloway. Selamat. Terima kasih. Upacaranya akan segera dimulai. Kita berkumpul hari ini untuk menyaksikan pasangan ini dalam ikatan yang sempurna, jodoh yang sangat serasi. Sienna, aku tidak akan membiarkan penantian 1 tahunmu menjadi sia-sia. Hari ini, kita akan menikah. Selanjutnya, silakan bagi kedua mempelai saling bertukar cincin.
Gavin. Gavin, aku mengenakan gaun pengantin untuk menikah denganmu. Gavin, lihat, apa kamu menyukai gaun ini? Scarlett? Apa kamu sudah gila? Gavin, kamu mengatakan bahwa kamu hanya mencintaiku. Kenapa kamu menikahinya? Beraninya kamu membuat keributan di pernikahan putriku? Keamanan, bawa wanita ini. Keluar sekarang. Gavin, ayo hentikan ini ya. Ayo pulang bersamaku. Aku tahu aku salah. Aku hanya ingin bersamamu. Aku tahu, kamu masih mencintaiku, bukan? Hari ini hari pernikahanku dan Gavin. Scarlett, bisakah kamu berhenti berkhayal? Kamu yang merasa paling benar sendiri. Kamu tahu betapa Gavin sangat mencintaiku dulu? Demi aku, dia rela masuk ke keluarga Sinclair. Dia bahkan memasak dan merawatku. Dan kami bahkan pernah memiliki seorang anak. Apa yang membuatmu merasa berhak mengambil Gavin dariku? Sudah selesai bicaranya? Scarlett, aku benar-benar memberikan segalanya padamu dulu. Tapi, apa yang kamu lakukan? Sama sekali tidak sepadan. Kita memang punya anak, tapi kamu mengakhiri hidupnya. Demi pria lain. Kamu mengkhianatiku. Sekarang, kamu ingin aku seperti dulu? Apa kamu tidak merasa itu konyol? Aku tidak menyangka mantan istri Tuan Prescott memiliki karakter seburuk itu. Dia benar-benar tidak tahu malu. Tepat sekali. Setelah melakukan banyak hal buruk pada Tuan Prescott, dia masih berani membuat kekacauan. Gavin, aku salah tentang apa yang terjadi sebelumnya. Aku tahu aku melakukan kesalahan. Aku akan menghabiskan seumur hidupku menebus luka yang kuberikan padamu. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Aku ingin mengakhiri hubungan ini dengan benar. Tapi aku tidak menyangka kamu terus menggangguku. Kamu bahkan mengacaukan pernikahanku dengan Sienna. Aku menyuruh petugas keamanan untuk menjauh, karena ingin memperjelas semuanya untuk terakhir kali. Sejak saat kamu mengandung anak dari pria lain, aku sudah selesai denganmu. Mulai sekarang, aku benar-benar tidak ingin berurusan lagi denganmu. Jadi, kamu benar-benar akan menikahi orang asing ini yang baru kamu temui? Apa kamu benar-benar mencintainya? Sienna adalah penyelamatku. Dia istri yang akan menemaniku seumur hidup. Dialah yang telah menyelamatkanku dari keterpurukan berulang kali. Dia memintaku untuk mempercayai diriku sendiri. Dia menyentuh hatiku berkali-kali dengan ketulusan dan kehangatannya. Dialah orang yang ingin menemaniku seumur hidup. Aldo, tolong jangan bersikap seperti ini. Akulah yang seharusnya kamu cintai. Aldo. Keluar. Aldo, aku benar-benar telah kehilanganmu. Ibu, ayah kalian. Kamu bajingan? Lihat apa yang kamu lakukan. Harusnya kami tidak mendukung tawaranmu untuk proyek Sea Green itu. Sekarang aliran kas perusahaan mengering. Kita sudah bangkrut sekarang. Dan aku tidak mengetahui di mana si brengsek Andre itu menyembunyikan cucuku. Sekarang perusahaannya sudah bangkrut, dan cucuku pun menghilang. Ya Tuhan, kamu mencoba menghancurkan keluarga Sinclair? Ya Tuhan, apa ini cara kamu menghukumku? Gavin, kita sudah mengunjungi 47 negara bersama dan menyaksikan 2032 matahari terbenam. Lain kali, kamu ingin mengunjungi negara mana? Tentu saja, kamu yang memutuskan. Kemanapun kamu ingin pergi, kamu akan menemukanku tepat di sampingmu.